Ya teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai tutorial HTML. Kita akan belajar dari dokumentasinya W3 School. Kenapa W3 School? Karena W3 School ini termasuknya lengkap untuk mempelajari bahasa pemrograman web yang basic atau dari dasarnya. Kita akan belajar mengenai HTML dulu, yang merupakan basic atau fondasi dasar untuk pembelajaran pembuatan aplikasi berbasis web. Jadi di sini saya membuat tutorial ini agar teman-teman bisa belajar bersama melalui dokumentasi resminya W3 School dengan mudah, karena rata-rata dokumentasi resmi yang dapat digunakan untuk pembelajaran dan lumayan lengkap biasanya menggunakan bahasa Inggris. Mungkin teman-teman terkendala di situ, jadi di sini kita akan belajar bersama-sama agar mudah mempelajarinya. Jadi di sini dijelaskan HTML itu merupakan bahasa markup standar untuk pembuatan page website. Nah, dengan HTML kita dapat membuat website kita sendiri. Dan tutorial kali ini kita menggunakan standar HTML5. Kita langsung next saja. Nah, di sini dijelaskan HTML itu merupakan tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, merupakan bahasa standar markup untuk membuat halaman web. Jadi kepanjangan HTML sendiri merupakan Hypertext Markup Language, dan HTML ini merupakan standar bahasa untuk pembuatan page website. Dan HTML mendeskripsikan struktur halaman web itu sendiri. Di HTML terdapat beberapa seri elemen yang dimana elemen-elemen tersebut memberitahu browser untuk menampilkan pada kontennya. Label elemen ini menunjukkan seperti ini loh judul, yang ini termasuk paragraf, atau yang ini termasuk link, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh dokumen HTML yang simpel, fondasi dasarnya. Nah, di sini dijelaskan doctype HTML. Doctype HTML ini mendefinisikan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen HTML5. Kemudian ada tag HTML elemen. Jadi tag HTML elemen ini merupakan sebuah elemen root atau elemen utama dalam sebuah page atau halaman HTML. Kemudian ada head. Head ini merupakan elemen yang berisi informasi meta tentang halaman sebuah HTML. Kemudian ada title. Jadi title ini menunjukkan judul halaman HTML yang dimana dia ditampilkan dalam title bar atau judul dalam sebuah tab website. Ini contohnya introduction HTML, ini yang merupakan title-nya. Kemudian ada tag elemen body yang mendefinisikan dokumen body atau badan dokumen yang dimana terdapat beberapa konten atau seluruh konten yang dapat ditampilkan dalam sebuah halaman. Jadi yang di dalam seluruh yang bisa kalian lihat ini merupakan tag halaman body.
Kemudian ada tag elemen H1 yang mendefinisikan besar heading atau besar judul. Jadi H1 ini untuk sebuah judul. Kemudian ada tag P elemen yang mendefinisikan sebuah paragraf. Jadi bagaimana sih pembuatan elemen HTML? Jadi sebuah elemen HTML ini didefinisikan dengan pembuatan tag awal, kemudian isi konten, dan terakhir ada tag akhir. Nah, di tag akhir ini selalu ditandai dengan tanda slash. Ini adalah contohnya. Jadi kalau kita ingin buat judul atau heading H1, tag awal, kemudian kontennya diakhiri dengan tag akhir slash H1. Di sini juga ada tag BR. Nah, beberapa tag elemen HTML yang tidak memiliki konten seperti tag BR elemen disebut dengan elemen kosong, di mana elemen kosong itu tidak memiliki end tag maupun elemen konten. Selanjutnya, web browser yang dapat digunakan untuk pembuatan HTML ini ada Chrome, Edge, Firefox, Safari yang dapat menampilkan dokumen HTML. Web browser ini dia tidak bisa menampilkan tag HTML, tapi kita bisa menggunakannya untuk menampilkan halaman body dari dokumen HTML. Ini contoh dari struktur halaman HTML. Di sini ada tag tag HTML sebagai tag utama atau tag root HTML. Kemudian ada head untuk menyimpan title dan informasi halaman meta. Kemudian di sini ada body. Body inilah yang nantinya akan tampil di halaman HTML kita. Di sini ada tag H1 dan juga tag paragraf. Di sini ada kita bisa melihat beberapa versi HTML yang telah dimakan oleh World Wide Web. Di sini ada versinya dimulai dari tahun 1989 sampai tahun 2017. Dan sampai sekarang kita gunakan adalah HTML5. Nah, untuk HTML editor akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.